Shalom, salam sejahtera, Ibu Bapa dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi di hari ini secara virtual dalam sebuah keyakinan bersama bahwa penyertaan Tuhan akan terus berlangsung bagi kita dalam seluruh kehidupan kita. Walaupun saat ini kita masih berada di tengah-tengah masa pandemi yang entah kapan akan berakhir, tapi penyertaan Tuhan kita percayai bahwa tidak akan pernah berakhir untuk menyertai dan juga menolong kita. Pagi hari ini kita akan berjumpa dengan firman Tuhan. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Dan karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita agar pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan ini, kita boleh belajar sehingga kita dapat melewati dan juga menjalani hari-hari kehidupan kita berdasarkan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab itu, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, Engkau boleh menyertai kami menjalani hari-hari hidup kami hingga tiba pada kesempatan di pagi hari ini. Kami percaya penyertaan ini akan berlangsung dalam kelanjutan hidup kami ke depan. Dalam suasana keyakinan akan penyertaan itu, kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami memohon, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami baca dari Alkitab berkenan menginspirasi kami dalam membaharui hidup kami ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 36 firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca. Terpujilah Kristus, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Saya berharap bahwa di pagi hari ini kita boleh bangun dengan semangat, dengan senyum yang merekah, karena kita percaya bahwa penyertaan Tuhan tak pernah berhenti bagi kehidupan kita. Kita boleh tertidur di malam tadi, dan pagi ini kita boleh bangun kembali dengan nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk itu mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita setiap paginya. Dan melalui perenungan di pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema keyakinan iman dalam hidup. Keyakinan iman dalam hidup. Ibu Bapa, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Iman adalah hal yang sangat utama bagi kehidupan kita selaku umat Kristen, selaku umat yang percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah penebus kita. Jikalau tanpa iman, maka kehidupan kita akan seperti kesia-siaan belaka. Kita boleh saja percaya kepada Tuhan,
Tetapi jikalau kita tidak mengimani Ia hadir di tengah-tengah kehidupan kita dan Tuhan yang menyertai kita, maka tentu kehidupan kita akan terasa seperti kehidupan yang sungguh entah akan mengarah kepada siapa ataupun entah akan mengarah kemana. Oleh sebab itu, melalui perenungan di pagi hari ini, Rasul Paulus mau mengajak kita sekalian dan juga mau menguatkan kita bahwa iman kita harus selalu berpusat kepada Tuhan Yesus. Mengapa kepada Tuhan? Bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada kekuatan diri kita pribadi, tetapi kepada Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Dikatakan dalam pembacaan Alkitab kita tadi bahwa sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Inilah alasan mengapa kita harus mengimani Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab jikalau kita tidak berada di pihak Allah, maka tentu godaan, tantangan, kehidupan yang ada yang hadir di dalam kehidupan kita tidak akan mampu untuk kita lalui. Tuhan mengizinkan tantangan, pergumulan kehidupan hadir bagi kehidupan kita, bukan karena Ia tidak menyayangi kita, melainkan karena Tuhan tahu bahwa kita mampu kok untuk melewati semuanya ini. Bahwa kita pasti akan selalu dituntun dan disertai Tuhan, karena Tuhan selalu ada di pihak kita. Maka tidak ada siapapun yang akan dapat menjatuhkan kita karena Tuhan beserta dengan kita. Bahkan di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18 pun menyatakan hal yang demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jikalau Tuhan dekat kepada setiap orang yang percaya, maka tentulah Tuhan juga akan menyatakan kuasa-Nya yang sangat luar biasa untuk memberikan perlindungan kepada setiap umat-Nya yang percaya, sehingga tidak akan ada satupun musuh yang dapat melawan kita. Kita percaya bahwa Allah setia kepada kita. Bukti nyatanya adalah ketika kita melakukan kejahatan, melakukan dosa yang membuat kita jauh daripada Tuhan, yang membuat hati Tuhan merasa kecewa, apakah Tuhan meninggalkan kita? Tentu Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan malah selalu menyertai kita, menunjukkan kepeduliannya kepada kita. Itulah bukti kesetiaan Tuhan bagi kehidupan kita. Sekarang saatnya kita menyatakan bukti kesetiaan kita kepada Tuhan, bukti keberpihakan kita kepada Tuhan, bukti keyakinan iman kita kepada Tuhan di dalam kita menjalani hidup ini. Apakah saya telah benar-benar mengimani bahwa Tuhan adalah Tuhan dan juga Juru Selamat yang menolong, yang menopang, yang selalu memberikan anugerah-Nya, yang selalu memberikan berkat-Nya setiap hari. Bahkan ketika kita tertidur pun Tuhan yang menjaga kita. Apakah kita sudah mengimani semua itu? Di sini Rasul Paulus mau mengajak kita supaya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya iman kita pun semakin nyata. Iman kita semakin percaya bahwa memang ternyata benar-benar hanya Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Hanya Tuhan yang setia menolong kita ketika kita berada dalam pergumulan kehidupan. Bukan hanya ketika kita mengalami suka atau mengalami bahagia, tetapi di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah pergumulan pun Tuhan hadir kok bersama-sama dengan kita. Untuk itu, ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah situasi hidup yang akan dialami oleh setiap umat Tuhan yang telah ditebus Tuhan. Yaitu bagi setiap kita akan senantiasa memperoleh kasih karunia berupa perlindungan, pemeliharaan, pertolongan, dan juga akan memperoleh kasih karunia yang selalu baru setiap hari. Sebab
umat yang telah ditebus oleh Allah melalui pengorbanan anaknya yaitu Tuhan Yesus di kayu salib akan terus-menerus memperoleh pemeliharaan, perlindungan, pertolongan sebagai wujud jaminan atas keselamatannya dan juga sebagai perwujudan bahwa Allah ada di pihak kita. Tentunya dengan ungkapan di ayat yang ke-31 dari bacaan kita, siapakah yang akan melawan kita? Berarti bahwa Allah sendiri yang akan berperang bersama-sama dengan kita, yang akan menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Tuhan? Tentu tidak ada. Mungkin diri kita sendiri yang akan membuat kita terpisah dari Tuhan. Karena kita tidak mengimani Tuhan hadir dengan kita, membuat kita menjauh daripada Tuhan. Itu adalah hal yang membuat kita mungkin akan jauh daripada Tuhan. Tetapi jikalau kita mau mengimani Tuhan, ada bersama-sama dengan kita, maka tentu kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Pernyataan ini tentu mengorbankan ataupun mengobarkan semangat hidup untuk selalu berani menjalani dan juga menghadapi setiap tantangan. Jangan takut dalam kehidupan kita, sebab ada Tuhan yang beserta dengan kita. Jangan khawatir ketika kita mengalami berbagai ketakutan, mengalami berbagai pergumulan, ada Tuhan dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan, oleh karena Kristus kita diperhadapkan pada bahaya maut, malah sebagai domba-domba sembelihan. Maka itu yakinlah dengan iman kita, semua tantangan dan pergumulan dalam hidup ini tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Malah sebaliknya akan semakin menguatkan kita dan semakin membuat kita percaya bahwa ternyata penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Untuk itu, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh senyuman, dengan penuh keyakinan iman bahwa Tuhan beserta dengan kita. Jikalau di hari ini, nantinya setelah kita merenungkan firman Tuhan di renungan pagi ini, kita menjalankan aktivitas kita. Yang bekerja dari rumah, ataupun yang akan ke tempat kerja, ataupun yang akan tetap beraktivitas di rumah untuk menjalankan usaha, ataupun yang mungkin tidak melakukan apapun di rumah, yang hanya berdiam diri di rumah. Percayalah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Jangan takut, jangan khawatir untuk menjalani kehidupan ini. Jikalau kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya pada Tuhan, maka pasti Tuhan yang akan berperang bersama-sama dengan kita. Tuhan yang akan menjadi pembela kita, yang akan melawan setiap tantangan, setiap godaan yang akan datang menghampiri kita. Tuhan yang akan membantu kita. Bersemangatlah menjalani hari ini, percayalah bahwa Tuhan adalah sosok penolong yang sangat setia bagi kehidupan kita. Dan juga Tuhan adalah sosok yang akan selalu menyemangati kehidupan kita. Mari menjalani hari ini dengan sukacita, kiranya melalui perenungan firman Tuhan ini dapat selalu menguatkan kita dan juga memberikan kita kekuatan baru setiap harinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami senang kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Bapa di sorga, kami berdoa buat pergumulan pribadi kami, pergumulan berkeluarga kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap aktivitas kami di hari ini, Tuhan mampukan kami, supaya kami dapat melalui semuanya dengan baik. Kami dapat melalui semuanya dengan selalu mengingat Tuhan dan mengimani bahwa Tuhanlah yang akan selalu berperang bersama-sama dengan kami, yang akan menjadi penjaga dan juga penolong yang setia bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa dalam setiap apa yang akan kami lalui, jikalau Tuhan bersama dengan kami, maka tidak akan ada yang dapat melawan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan bangsa dan dunia, pergumulan gereja, pergumulan pemerintah,
oleh karena pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa ini. Ada begitu banyak hal yang berubah, tetapi kami percaya bahwa dalam kasih dan kesetiaan Tuhan, kami meyakini bahwa perubahan-perubahan itu tidak akan membawa perubahan beriman kami kepadamu Tuhan. Malahan akan memampukan kami untuk meyakini bahwa Tuhan berkarya melalui setiap pergumulan-pergumulan itu. Terima kasih Tuhan buat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beristirahat di malam tadi, sehingga kami boleh kembali bangun di pagi hari ini untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kami di hari ini. Kami berdoa buat seluruh kehidupan kami, apapun pergumulan kami, apapun yang kami lakukan, Allah berkenan menopang kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan mampukan kami agar kami boleh keluar dari setiap pergumulan yang tidak mudah yang kami hadapi. Kami berdoa buat upaya-upaya pemerintah dan gereja dalam upaya menghadapi masa-masa pandemi ini. Berkati para pemimpin kami agar mereka boleh berhikmat dan arif dalam menentukan pilihan yang terbaik bagi perjalanan pelayanan kami ke depan. Kami berdoa buat gerejamu, buat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya, bagi para pelayan yang berkontribusi melalui pelayanan sebagai vikaris, mahasiswa praktek, tenaga magang, PHMJ dan seluruh majelis jemaat, juga anggota multimedia dan seluruh kami selaku jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai dan akan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kelanjutan hidup kami di hari ini, masa depan kami dan cita-cita kami, pelayanan kami, dan seluruh kehidupan kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Seraya memohon kiranya Tuhan menopang dan memberkati kami, agar kami tetap menjalani kehidupan kami dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan pagi di hari ini. Kiranya melalui perenungan ini kita boleh dikuatkan, dimampukan, dan juga ditopang oleh Tuhan untuk melewati hari-hari pergumulan yang tidak mudah ini dan juga untuk melewati setiap aktivitas kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati.